Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, yang kita mohon kepada Allah, khususnya guru-guru kita, para habaib, para kiai, para masyayikh, para alim ulama, dan semua dari kaum muslimin ataupun kita sendiri atau keluarga kita, saudara kita yang saat ini sedang sakit, walaupun penyakitnya apapun, apalagi yang terkena virus corona, semoga Allah berkenan memberikan kesembuhan. Amin, amin ya Allah. Allah mengangkat penyakitnya dan Allah menggantinya dengan kebaikan dan keridhaan, dan memberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat afiah, dan kita masih terus diizinkan mendapatkan berkahnya sampai kita menjadi orang-orang yang baik dan mulia, menjadi ahli surga fi khairin wa lutfin wa afiyah bi nati syifa bi jami' masyayikhina wa habaibana wa jami' ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ajma'in fi khairin wa lutfin wa afiyah ya syafi ya kafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama ishfihim bi shifaan ajil wa anta rabbuna wa khaliquna wa syafi'una fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil islami wal iman, wa akramana wa iyyakum bil julus fi baitin min buyutir rahman, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alna wa iyyakum min ahlil jinan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ala man shalla alaih fi kulli zaman wa makan, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ya Allah ya Hannan wa ya Mannan wa ya qadim al-ihsan. Allahumma la sahla illa in ja'altahu sahla, fa bi qudratika wa judika wa karamika wa ihsanika ij'al kulla sa'bin wa hazanin sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita sayangi dan kita banggakan guru-guru kita, terutama Kiai Haji Khairul Amin daripada Al-Aminiyah, Bose Al-Aminiyah. Pandungannya gue. Jadi nek suarane apik niku wis wajar, misale Bose grup. Yang semoga Allah selalu berikan kepada beliau sehat afiah, panjang umur, dalam keadaan yang mulia, dan mengajak kita ke jalan yang mulia, jalan yang mengarahkan kita menuju kepada Allah dan Rasulnya, yang menghasilkan untuk kehidupan kita surga. Dan juga Al-Ah Mas Anis sebagai Ketua Risma MAJT, dan semua pengurus daripada Ikatan Remaja Muslim Masjid Agung Jawa Tengah, dan seluruh kaum muslimin dan penonton ataupun yang menyaksikan baik itu di YouTube ataupun medsos-medsos yang lain, kajian remaja Islam mingguan, dan para hadir, para rawuh yang semoga hadirnya kita menjadi tanda bahwa kita mendapatkan selalu kebaikan dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan di antara nikmat yang Allah berikan kita adalah salah satunya cinta kita kepada hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita dunia dan akhirat, yang walaupun terselip di dalamnya kadang hawa nafsu, tapi apabila kita selalu bermohon kepada Allah hidayah dan taufiknya,
maka Allah pun pasti akan memberikan hidayah dan taufiknya dan menjadikan cinta yang merupakan anugerah besar dari Allah akan mengarahkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah, kepada manusia yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, manusia yang paling cinta kepada kita, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang cintanya kepada kita ternyata merupakan kemuliaan dan keagungan dari Allah buat kita. Contohnya dikatakan orang itu meninggal maka dia akan teringat dengan apa yang paling dia cintai, sedangkan kita yakin dan tidak ragu bahwa Nabi Muhammad pasti paling cinta kepada Allah, dan cintanya kepada Allah tidak bisa kita ukur lagi karena beliau satu-satunya makhluk yang mendapatkan izin dan telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyaksikan keagungan, kemuliaan ciptaan-ciptaan Allah yang tidak bisa dan kadang tidak mampu dilihat oleh makhluk Allah yang lain. Tapi subhanallah, di akhir hayat beliau, di riwayat yang disampaikan nanti saat dibangkitkan di yaumul ba'ts, begitu pula nanti saat di mizan dan saat di pintu surga, Allah selipkan di dalam hati Nabi cinta kepada umatnya, sehingga yang ditanyakan oleh Nabi, ummati, ummati. Maka tidak ada cinta yang lebih agung daripada cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Dan ini merupakan satu kenikmatan yang semoga dengan berkah salawat dan salam Allah jadikan dan buatkan bagi kita sambungan untuk punya sambungan yang kuat dan erat dengan Nabi Muhammad, sambungan ruh, sambungan hati, sambungan pikiran, sambungan niat, sambungan keinginan yang bersambung dengan Nabi Muhammad dan akan disambungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu insya Allah pasti menjadi bagian diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya dan kelak kumpul bersama di dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Apa yang tadi disampaikan oleh guru kita niki nek corone awake dhewe janjane pun cekap. Nah niku wis cukup. Dadi nek cukup niku janjane langsung enake ditutup. Masalah cinta, kalau nek biasanya ngisi niki biasanya kuali, sing buri toko ngarep, ngarep toko buri. Ketika cinta berbuah surga, maka yang jadi pertanyaan pertama itu karepe awake dhewe niki apa to, surga niki apa? Surga ini kalau yang kita ambil cuma sekedar kenikmatan-kenikmatannya, maka terkadang berarti cinta ini masih dibalut dan diselimuti dengan berbagai macam hawa nafsu. Kula niki paling seneng kadang nuruti hawa nafsu. Contohnya malam kepingin sate kambing, niku kadang bingung golek sate kambing. Entuk sate kambing seneng, dan niku termasuk nuruti hawa nafsu. Ning alhamdulillah mboten sing dadekno nglanggar napa ingkang dadi larangane Gusti Allah. Tapi tetap yang namanya hawa nafsu berbahaya. Nah, surga ini satu tempat yang istimewa yang Allah jadikan tempat itu hamba-hamba Allah yang dicintai sama Allah. Sehingga kalau di dalam thariqah Rifaiyah, Imam Ahmad Ar-Rifai dari luar, bukan Imam Rifai yang ada di Semarang maupun di sekitarnya, itu beliau mengatakan semua orang, semua hamba yang masuk ke dalam surga itu berarti waline Allah, kekasihnya Allah. Maksudnya bukan wali pangkat wali sing wali gadah karomah niku mboten,
tapi termasuk orang-orang yang dikasihi sama Allah, dipilih sama Allah, dicinta sama Allah untuk ditempatkan tempat bermana kumpul semua kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puncak rahmatnya Allah, puncak kasih sayangnya Allah, puncak cintanya Allah nanti di surga. Nah, kalau kita kembali masalah surga, nanti cinta ini kan ada macam-macam, sampai termasuk cinta tanah air, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air termasuk bagian dari iman. Ini perlu kita olah lagi, perlu kita gali lagi. Kalau kembali kepada nenek moyangnya manusia, sing jenenge menungso pertama diciptakan sama Allah itu Nabi Adam. Nabi Adam itu tanah airnya kalau dibilang itu baliknya ya surga. Nabi Adam diciptakan sama Allah di dalam surga, ditiupkan ruhnya oleh Allah di dalam surga, tempat tinggalnya pertama di dalam surga. Ono masalah sithik akhirnya keluar medun ning dunya. Baru dunia ini tempat ujian, tempat cobaan, tempat untuk berusaha kembali nanti menjadi ahli surga. Makanya kalau saya ngomong namanya hubbul waton, dan itu sudah janjane normal, wajar. Wong nek cinta tanah air niku wajar. Kalau ada orang ndak cinta tanah air, ya berarti janjane wong niku ora wajar, ora normal. Tapi yang dimaksud bagaimana? Tanah air yang di dalam tanah air itu kehidupannya bagaikan kehidupan surga. Jadi kalau tidak ada surganya harus diolah untuk menjadi surga. Nah, surga ini yang dituju adalah pertama keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penghuni termulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga dua ini lalu menjadi patokan. Tadi sudah disampaikan, salasun man kunna fi wajada halawatil iman. Ada tiga perkara, ada tiga hal yang kalau sudah ada tiga perkara ini maka akan didapatkan manisnya menjadi orang yang beriman. Jadi saat ini awake dhewe ngaku iman niki termasuk nikmat, niku kadang awake dhewe istilahnya apa ya? Rodok perang batin. Kadang kita bingung, saya jadi orang beriman, saya jadi orang Islam, nikmatnya kok ya saya kehidupannya gini-gini saja. Karena tidak mau menghidupkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau masalah cinta nanti antara suami dan istri, yang jelas tadi sudah disampaikan bagaimana untuk kehidupan di dalam sebagai remaja, saat mencinta, saat jatuh cinta, saat seneng. Karena orang itu kalau lihat keindahan yang dia anggap indah, itu dia pasti senang, dia cinta. Kadang ki ono wong maaf wong ki niku nek istilahnya raine niku wis semrawut, orang delok niku gak ono sing seneng. Tapi orang yang lihat satu istri, satu perempuan ini jatuh cinta, ya dianggap koyok rojo, wajahnya paling ganteng, ketutup. Cinta seperti itu, nutup yang lain. Begitu pula sebaliknya, apa lagi embel-embel dengan yang lain. Saat surga disampaikan tentang surga, maka patokannya adalah Allah dan Rasul. Maka dikatakan tadi, kalau sudah Allah dan Nabi Muhammad menjadi yang paling dicinta, selain keduanya tidak ada lagi. Jadi patokannya itu, iki
hal yang saya lakukan ini Allah ridho nggak ya, Nabi Muhammad seneng nggak ya, itu puncaknya. Makanya kalau saya kembali ke dalam pembacaan maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu di dalam satu kalimatnya beliau mengatakan tentang salawat, salatan yattasilu bihar ruhul musalli alaihi fayan basitu fi qalbi nur sirri ta'alluqi bihi wa hubbi. Satu salawat yang kalau diucapkan Allah bentangkan hubungan ruh orang yang bersalawat dengan Nabi Muhammad. Kalau ruh sudah tersambung, maka Allah pun fayan basitu fi qalbi nur sirri, Allah bukakan bagi orang itu hatinya nur, cahaya. Cahaya ini fungsinya menerangkan, menerangi, gelap jadi terang. Istilah ini masjid lampunya dimatiin semua, kan tidak ketok apa-apa. Lah orang yang berselawat kepada Nabi dengan cinta itu hatinya langsung ada cahaya, nur. Nur ini nanti akan menerangkan, mengarahkan. Jadi dia tahu yang dia tuju. Kalau sudah tahu ada cahaya, lalu dia menuju kemana, dia dapat sir, rahasia. Baru nanti timbul namanya cinta yang benar. Jadi kalau kita ini kan sekarang cuma pengaku cinta kepada Nabi, cinta kepada ulama, cinta kepada orang saleh, cinta kepada apapun yang menjadikan kalimat itu dengan kata-kata cinta. Ini cuma kita ini pengaku-pengaku, belum masuk benar-benar pecinta yang hakiki. Kalau sudah cinta yang hakiki, kalau tidak salah itu dijadikan patokan cinta itu nanti salah satunya apa? Cerita Laila Majnun. Laila Majnun tahu ya? Tahu ceritanya? Itu kalau salah satunya si Majnun ini dari tergila-gilanya sama si Laila sampai dikasih nama Majnun, edan, gila. Itu pernah di dalam satu kesempatan saat mau sholat, imamnya itu ngomong sama Majnun, "Kang, jenengan kalau sholat yang bener, sholat itu menghadap kepada Allah, tidak boleh main-main, serius ini ibadah yang penting pokok." Ya, subhanallah, saat sholat si Majnun ini dengan jamaah sholat itu ngelihat ada satu kucing lewat. Dan ternyata si Majnun tahu ini kucingnya si Laila. Saat kucingnya Laila lewat, dia langsung lihati, dalam hatinya ngomong, "Loh, ini kira kucingnya Laila, kucing orang yang aku cinta." Dia liatin kucing sampai kucingnya jalan, dia batalkan sholat, ngetot no kucing. Ini kene mama hukum fikih batal haram, batalkan satu hal yang tidak dibolehkan haram. Akhirnya dia ngikutin kucing, diikutin kucing istilahnya sampai selesai. Kucing itu ternyata balik ke rumahnya Laila. Selesai balik ke rumahnya Laila, balik lagi ke masjid. Dia balik ke masjid, mau sholat, imamnya delok, "Loh, Kang Majnun balik meneh ngawur. Kang, jenengan ini ndak bener, sholat kok malah liatin kucing, ngikutin kucing." Si Majnun ndak kurang akal, dia ngaku salah. "Emang saya salah, tapi karena saya salahnya cinta sama si Laila, kucingnya lewat saya ikutin untuk kucingnya Laila. Lan jenengan ngomong cinta sama Allah, sholat kok bisa tahu saya ngikutin kucing? Ndak bener jenengan." Jadi kalau orang cinta itu nanti akhirnya katanya kan cinta itu buta. Kalau sudah cinta sama Allah dan Rasulnya, dibuat buta sama Allah dan Rasulnya, nanti Allah yang arahkan cinta itu. Makanya kalau sudah dikatakan, Nabi Muhammad mengatakan yang paling pokok cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak akan kita bisa sampai ke situ kecuali ada anak tangga yang harus dilalui. Dan di situ dikatakan lagi oleh Rasulullah, tidak mencintai seseorang, senang dengan orang kecuali karena Allah, dan bencinya juga karena Allah. Dan ini diterapkan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau di dalam manaqibnya kan disampaikan, "Kang, nek jenengan seneng kali wong niku mbok delok isih orang itu bagaimana,
sesuai enggak dengan ajarannya Nabi, sesuai enggak dengan kebiasaannya Nabi, sesuai dengan syariatnya Nabi, sesuai enggak dengan sunnahnya Nabi. Jangan mau dibawa ke kanan ataupun kiri. Kaila tuhibbuhu bil hawa wa tabghaduhu bil hawa, agar kau tidak cinta karena hawa nafsumu dan kau pun benci dengan orang itu atau apapun karena hawa nafsu, tapi cuma karena Allah dan Rasulnya. Kalau sudah karena Allah dan Rasulnya, terbimbing. Nanti contoh konkretnya ya para alim ulama, para ulia, para solihin, mereka orang-orang yang istimewa, yang kita kalau ngikutin mereka, insya Allah kita pun berada di jalurnya mereka. Terus yang dibenci pokok apa? Tidak kepingin lagi kembali kepada kufur. Kufur ini kalau yang pokok berarti ingkar kepada Allah dan lain-lainnya. Contoh kufur nikmat dan berbagai macam kufur yang menjadikan kita lepas daripada kategori orang-orang yang tahu manisnya beriman kepada Allah. Maka patokannya cinta Allah dan Rasulnya. Nah semuanya itu nanti seperti itu. Kita maaf yang sudah menjadi suami istri, patokannya dia karena Allah dan Rasulnya, nggak ada yang lain. Kalau cari sempurna nggak ada. Seperti tadi diterangkan, kalau sudah punya istri, suami sudah tua, itu kalau pas tidur lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, dilihat semuanya. Kalau kita cuma ngelihat masa mudanya atau masa cantiknya atau masa perkasanya, masa kuatnya, pasti luntur dan pasti berkurang. Tapi kalau terus timbul karena Allah dan Rasulnya, tahu karena Allah dan Rasulnya, justru akan bertambah. Nggak ada kata-kata berkurang. Karena kalau sudah cinta itu nggak ada kalimatnya berkurang, bertambah. Kalau berkurang belum masuk kategori cinta. Jadi kalau kita ini masalah ngaku cinta Nabi berkurang, belum masuk pecinta. Kita ini baru mengaku pecinta. Seorang suami istri, kalau saya ngomong sama teman-teman nek wong nikah niku modali cinta niku nomor 10, ngapusi Ustaz ya. Kadang pas nesu telepon rak diangkat kok, didelok telepon nomor itu tak, alah nelpon barang, males aku. Mana jarune cinta, ndak ada orang cinta kayak gitu. Bukan cinta. Cinta itu ndak ada. Cinta itu pokoknya nomor 1 yang dicinta. Nah, makanya kalau kita mau ngambil ibarat cinta, kalau yang paling istimewa ini kan masa-masa para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Contohnya sahabat Sauban, cintanya kepada Nabi tidak ketulungan, sampai menjadikan sahabat Sauban ini harus punya waktu ketemu Rasul, melihat wajah Nabi. Kalau sudah lihat wajah Nabi, ayem, tenang. Suatu saat karena pingin lihat Nabi, tidak ketemu Nabi, muter-muter tidak ketemu, di masjid nggak ada, tanya ke rumahnya nggak ada, ke rumah Fatimatus Zahra nggak ada, ke pasar nggak ada, jalan-jalan di Madinah nggak ada. Akhirnya hari itu tidak bertemu Rasulullah, cuma 1 hari aja. Itu yang menjadi masalah. Besoknya ketemu terus, duduk bareng, dengar ke Rasulullah, lihat senyumnya Nabi, dapat doanya Nabi, cium tangannya Nabi, mendengarkan nasihat Nabi, dapat wahyu, mendengarkan wahyu dari Nabi. Tapi 1 hari ternyata jadi masalah. Pikirannya yang lain, sampai kepikiran, sampai akhirnya sakit, kurus, pucet. Akhirnya datang Nabi Muhammad berkunjung, nengokin, nanya, wahai Sauban, apa yang menimpamu? Kenapa kau jadi seperti ini? Gara-gara engkau ya Rasulullah. Loh, kok gara-gara saya? Kenapa? Iya ya Rasulullah, kemarin kan satu saat saya ingin berjumpa dengan jenengan, ternyata tidak ketemu. Nah terus, ya besoknya saya ketemu ya Rasulullah. Nah terus kenapa? Itu yang masalah tidak ketemu itu jadi masalah ya Rasulullah. Loh masalahnya apa? Saya kepikiran nanti urusannya yang di yaumul qiyamah ya Rasulullah. Saya urusannya nanti yang di surga ya Rasulullah. Kalau saya ini masalah panjenengan sudah pastikan di surga ya Rasulullah.
surganya jenengan pasti juga istimewa. Surganya jenengan ini Pak, mungkin surga yang jenengan sudah tempatnya yang paling top, di paling tempat yang paling istimewa di sisi Allah. Lah saya cuma sauban. Kalau saya orang baik, saya ibadahnya baik, saya masuk surga, tidak ketemu jenengan ya Rasulullah, percuma saya masuk surga. Kalau saya masuk neraka tidak ada masalah, emang jelas saya tidak ketemu jenengan ya Rasulullah. Tapi kalau saya masuk surga, tidak ketemu jenengan, ya percuma saya di surga ya Rasulullah. Ini kudu cinta. Enggak kepikiran yang lain, cuma kepikiran yang cinta. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai akhirnya apa? Mengatakan engkau akan bersama orang yang kau cinta. Almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan bersama yang dicintai. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Jadi apa namanya, langsung Sauban saat itu mengatakan seperti itu, mendapatkan kabar seperti itu, dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain, dan ulama-ulama kita banyak yang seperti itu. Maka ketika cinta berbuah surga, tidak akan terjadi kecuali cinta itu mengikuti alur sang pemilik surga dan mengikuti alur manusia yang paling tahu jalan menuju surga. Makanya salah satu yang saya masih sampai sekarang teringat, saya punya teman waktu itu nikahkan adiknya, itu ucapan itu sampai saya masih ingat-ingat. Setelah dia nikahkan, dia cuma minta satu sama calon suami adiknya, saya minta tolong sama jenengan cuma satu aja, saya minta tolong satu, saya tidak minta macam-macam, saya tidak mau minta harta, saya tidak mau minta macam-macam, saya cuma minta satu aja buat adik saya, tolong, dan saya ini tidak bisa lagi neruskan karena sudah jenengan yang tanggung. Apa? Tolong ajak adik saya. Allah, iki tondone mandek apa piye? Jadi dia cuma minta apa? Tolong ajak adik saya masuk surga. Udah itu aja. Enggak ngomongkan macam-macam. Tolong ajak adik saya masuk surga. Maka saat contohnya ibarat seorang laki-laki saat senang dengan perempuan, seorang perempuan senang dengan laki-laki, tidak akan menuju surga kecuali dengan hal yang diridhoi, yang halal, maka dengan status apa namanya melangsungkan pernikahan. Kalau tidak niatnya untuk membangun surga, ya tidak akan menuju kepada surga. Kalau yang dia tuju bangunan rumahnya terbangun dengan dasar surga, pasti di dalam rumah tersebut akan terbangun surga. Nah, surga itu yang bagaimana? Lihat guru-guru kita. Contoh, ada seorang perempuan, dan ini kejadian nyata kalau tidak salah di Jawa Timur. Seorang perempuan yang nikah dengan laki-laki, tapi si perempuan ini solehah. Artinya solehah ini dia benar-benar dengan didikan orang tuanya, tahu kewajibannya, tahu namanya sabar, akhirnya menjadi orang yang mendapat keistimewaan di sisi Allah. Singkat cerita, bojone lanang niku maaf pemabuk, pemabuk, dan selalu mukul. Kira-kira kalau maaf ada perempuan punya suami seperti ini, pernikahannya dipertahankan enggak? Hah? Gimana kira-kira? Ojo sing jawab lanang toh, lanang. Kira-kira kalau panjenengan sebagai kaum wanita yang semoga selamat semua, ketemu jodoh yang mulia semua. Amin. Ada kejadian seperti ini kan dalam agama dibolehkan, kalau apalagi sampai terjadi pemukulan KDRT. Tapi subhanallah si perempuan ini sabar dan tidak main-main 30 tahun. Sampai akhirnya meninggal. Dan ini cerita salah satunya guru saya Ustadz Segab bin Hasan Baharun dari Raci Bangil, Dalwa, Darul Lughah wa Da'wah. 30 tahun, tapi Allah pun berikan balasan kepada suaminya. 30 tahun hidupnya terlunta-lunta, tidak langsung mati. Setelah 30 tahun mati.
Dan si perempuan ini sabar, tidak pernah ngelek-ngelek, tidak pernah ini karena apa yang dia bangun surga. Jadi bukan yang dicari enaknya toh. Kalau enak itu kita ngambil yang enak, saat kita dapat tidak enak tuh langsung kita, wah ini tidak sesuai ini tidak bisa nih, kalau tidak kita protes. Kira-kira paham apa? Kalau kita lihat kehidupan yang enak, seneng, itu saat kita jalani tidak enak, terus kita protes. Tapi lain kalau sudah tahu surga itu bisa didapat dengan sabar, dengan kasih sayang, dengan menghormati, dengan menghargai, dengan tidak ada iri, tidak ada nesu dan macam-macam. Lah si perempuan soleha ini dapat jalur surga, dia bangun di rumah tangganya dengan sabar. Padahal cobaannya top. Sampai akhirnya tetangganya ketemu Ustaz Segam ini cerita, iya Ustaz Habib, itu saya tetangganya, saya ini sampai sama ustadz-ustadz di daerah saya itu sampai iri. Ini perempuan orang baik, solehah, bojone ya Allah beb, wis wong gak genah, mabuk, mukul, dan kami dilalah itu tidak ada yang berani. Loh, ngomong terus terang, kami tidak ada yang berani untuk bantu, ini tidak ada yang berani. Sampai meninggal. Terus apa yang terjadi? Subhanallah, setelah 30 tahun si suaminya terlonta-lonta, sampai tidak ada yang mau merawat, anaknya tidak ada yang mau merawat, keluarganya tidak ada yang mau merawat, saudaranya tidak ada yang mau merawat, teman-temannya tidak ada yang mau merawat, sampai untuk makan tuh ngesot-ngesot ke tetangga, kena stroke istilahnya, jalan ke sana kemari, kan tersiksa 30 tahun. Subhanallah, setelah 30 tahun anak laki tertua itu diimpeni istilahnya, diimpeni sama ibunya pesen, nah nanti kalau bapak meninggal dikuburkan di mana, makamnya ibu pindah untuk di sampingnya bapak. Sampai 3 kali diimpeni, 3 kali diimpeni, 3 kali. Subhanallah, loh ini cintanya sampai mati ternyata. Padahal suaminya kayak gitu, tapi cintanya sang istri yang ahli surga sampai mati. Sampai 3 kali anaknya diimpeni, nak kalau bapakmu mati dikubur ini, makom ibu pindah. Sampai sang anak akhirnya bapaknya meninggal, diurus oleh kubur dan macam-macam, selesai si anak baru datang ke ustadz, ke kiai, lapor, Pak Kiai saya ini mimpi 3 kali gini-gini. Loh, nek corone ilmu fikih gak ento. Kalau tidak ada sebab kan tidak boleh. Memindah mayat, gali kubur itu tidak boleh kalau tidak ada sebab yang dibolehkan secara hukum fikih. Tapi kok sampai diimpeni 3 kali, wes digali. Subhanallah, saat digali utuh. Bahkan kain kafannya masih putih, yang nempel dengan tanahnya pun tidak kotor, masih putih, bersih. Di sini menunjukkan tuh salah satunya Ustaz Segam mengambil kesimpulan ini Allah menunjukkan kehidupan seorang wanita yang sabar, solehah, ahli surga, yang dia nikahnya bukan cuma mau sekedar nikah, tapi dia mau bangun surga. Cintanya bukan cinta yang sekedar cari enak-enak, tapi saat dengan kesusahan seperti itu dia tidak terlupa, dia tetap menjalankan kewajiban, dia buka pintu surga dengan pintu sabar. Nah padahal awake dhewe kira-kira golek sing penak-penak nggih. Yang nyari yang enak-enak, hidupkan yang bahagia, yang menyenangkan, yang menenteramkan, jangan sampai pakai susah. Tapi disitulah namanya cinta yang berbuah surga, adalah cinta yang tidak ada di depannya hawa nafsu. Cinta yang terdukung mencari ridho Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Cinta yang di dalamnya ada kesabaran, ada rasa syukur, ada keinginan untuk lebih dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dikatakan cintanya seperti itu akan menghasilkan surga. Dan apapun yang kita cintai, uangnya kita, wong awake dhewe urip iki dasare awake dhewe iki urip lak cinta duit. Cinta duit. Kita ini kan cinta duit. Nah, duit ini menjadikan kita surga atau neraka. Ada itu aja kadang gitu kan. Orang cinta dengan keadaannya atau yang dia dapat itu keadaannya mendatangkan surga atau neraka. Jadi kalau sudah karena Allah dan Rasulnya,
insya Allah semuanya akan mendatangkan surga. Maka ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jamana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ja'al hadhihi sa'a sa'atil hijabah, hadhihi sa'a sa'atit taubah, hadhihi sa'a sa'atil qabul. Allahumma arhamna wa afina wa'fu 'anna wa sallimna wa fadna wansurna wa farrij 'anna wal muslimin warhamna wa afina wansurna wal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma ya man wafaqa 'alal khair lil khair wa a'anahum 'alaih wafiqna lil khair wa a'inna 'alaih. Allahumma ya Allah, berikan kemuliaan kepada kami di dalam hati kami, rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa saling menghargai dan menghormati karena Engkau dan Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, Engkau perintahkan kepada kami untuk saling mencinta karena Engkau ya Allah, saling menyayangi karena Engkau ya Allah, saling menghormati karena Engkau ya Allah, saling menghargai karena Engkau ya Allah, dan itu untuk apapun yang kami jadi di dalamnya ya Allah, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang tua, sebagai seorang anak, sebagai bagian dari masyarakat, apapun yang kami ada di dalamnya, kami harus melakukan hal itu, dan Engkau pun yang memuliakan kami dengan itu semua ya Allah. Muliakan di hati kami terbentuk dan di dalamnya bersinar cahaya cinta dan cahaya kasih sayang. Allahumma ya Allah, jadikanlah berkah majelis ini menambah iman dan takwa kami, menambah keinginan kami untuk mendekatkan diri kepadamu dan Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, penuhi hati kami dengan rasa cinta ya Allah, sehingga kami hanya menyampaikan keindahan-keindahan daripada cinta kepadamu dan Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mencintai ibadah dan membenci perbuatan yang mendatangkan kemurkaan darimu ya Allah, sehingga kami akan senang dan bahagia untuk menjalankan sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk mengeluarkan harta di jalan yang Kau ridhoi, untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan bagi kami dunia dan akhirat, dan kami Engkau jauhkan daripada hal-hal yang mendatangkan murka darimu ya Allah, dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah, jadikanlah ilmu yang Kau berikan kepada kami menambah iman dan takwa, menjadikan kami orang-orang yang baik dan mulia, menjadikan kami orang-orang yang dirundung dengan cinta kepada manusia yang termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muhawilil ahwal, hawil halana ila ahsanil hal, wajma'na ma'a ahlil kamal, waba'idna min fi'lil juhal wad dhalal. Ya Allah, bihaqqi nabika Mustafa Muhammad Maula Bilal. Ya Allah, pada kesempatan ini kami mohon ya Allah, sembuhkan guru-guru kami, sembuhkan ulama-ulama kami, sembuhkan orang-orang yang Kau berikan dalat ini dengan penyakit, angkat penyakitnya ya Allah, berikan kepada mereka kesembuhan dan sehat afiah, panjangkan umurnya dalam kebaikan dan kemuliaan, jadikan mereka orang-orang yang terus Kau berikan nikmat yang ada di dalam dirinya ya Arhamar Rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil mi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Rabbi ighfirli wa lidil mu'minina. Terima kasih kepada Habib Hasan Al-Syufri dan juga terima kasih kepada Ustadz Amin.